Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 6 yang soleh dan solehah? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang teks laporan. Setelah kalian melihat video ini, harapannya kalian mampu menjelaskan apa itu teks laporan. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan unsur-unsur teks laporan. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan tahapan membuat laporan. Dan terakhir, kalian mampu membuat laporan. Apa sih pentingnya kita belajar teks laporan? Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1 adalah polisi. Polisi membuat teks laporan untuk melaporkan kegiatan atau peristiwa yang mereka selesaikan. Gambar 2 adalah tenaga medis, dokter, dan perawat. Mereka membuat laporan untuk melaporkan bagaimana keadaan pasien-pasiennya setiap harinya. Gambar 3 adalah reporter. Reporter membuat teks laporan sebagai sarana mereka untuk bahan siaran. Jadi, teks laporan ini digunakan oleh beberapa orang dalam berbagai keadaan, termasuk kalian sebagai seorang pelajar, sehingga belajar teks laporan ini penting bagi kalian. Apa sih teks laporan itu? Laporan adalah sebuah tulisan yang dibuat setelah melakukan sebuah kegiatan yang berisi fakta-fakta. Bisa berupa laporan tertulis maupun laporan lisan. Laporan tertulis contohnya adalah laporan kegiatan, laporan peristiwa, laporan perjalanan, laporan hasil wawancara, laporan diskusi, laporan penelitian, dan laporan resensi buku. Dan laporan tertulis ini yang nantinya akan kalian pelajari lebih lanjut. Unsur-unsur dalam laporan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi apa saja? Yaitu judul, metode pengamatan, tanggal pengamatan, dan tempat pengamatan. Yang kedua, ada isi. Apa aja yang ada dalam isi? Dalam isi laporan itu terdapat informasi umum, objek pengamatan, dan fakta-fakta yang diperoleh. Dan yang ketiga, penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai tujuan. Tahapan membuat laporan. Yang pertama, menentukan topik dan tema. Yang kedua, menyusun kerangka laporan. Kerangka laporan ini adalah bahan atau ide-ide yang akan kalian kembangkan nantinya. Yang ketiga, mengumpulkan data, bisa melalui pengamatan, wawancara, observasi, resensi buku, dan sebagainya. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan. Di langkah kedua, kalian sudah menyusun kerangka laporan. Dan di langkah keempat ini, kalian setelah melakukan atau mengumpulkan data, pastinya sudah menemukan fakta-fakta. Tinggal kalian bagaimana mengembangkan kerangka karangan tersebut. Dan yang kelima, menentukan judul. Contoh laporan. Dalam slide ini ada contoh laporan pengamatan semut. Di situ tertera judul, waktu, tempat, nama pengamat, alat dan bahan.
Kemudian ada hasil pengamatan yang berisi fakta-fakta atau informasi umum setelah kalian melakukan pengamatan terhadap semut. Di paragraf pertama menjelaskan semut adalah hewan serangga. Kemudian selanjutnya menjabarkannya. Dan yang paragraf kedua menjelaskan tentang ukuran tubuh semut dan juga bagian-bagian semut. Dan paragraf ketiga menjelaskan bagaimana tingkah laku semut. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah semut adalah termasuk hewan serangga yang berukuran kecil tetapi kuat menanggung beban. Semut hidup berkoloni dan memiliki kerjasama yang tinggi. Ini rangkuman dari fakta-fakta dalam hasil pengamatan. Boleh kalian menambahkan rekomendasi atau masukan dalam teks laporan tersebut. Baik teman-teman, kalau di sini kalian bisa menyebutkan apa aja unsur-unsur dalam laporan, mana ya yang termasuk pendahuluan, ya ini, mana ya yang termasuk isi laporan, ya mana ya yang termasuk penutup. Nah, oke, itulah unsur-unsur yang ada dalam laporan. Oke teman-teman, dalam pembuatan laporan ini kalian harus menjunjung adanya kejujuran. Kalian melaporkan peristiwa atau objek pengamatan dan lainnya harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saya harap jujur ini selain kalian junjung dalam teks laporan, kalian juga harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, itu ya pembahasan kita tentang teks laporan. Tibalah saatnya kalian berkreasi membuat teks laporan. Temanya bebas, isi laporannya minimal 2 paragraf, dan kalian menulis teks laporan tersebut menggunakan ballpoint dengan tulisan yang rapi. Kemudian hasilnya nanti bisa disetorkan ke ustazah. Oke, selamat mengerjakan. Mohon maaf jika ustazah ada salah kata. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.